Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Cloud Computing. Di video ini akan saya sampaikan terkait demonstrasi praktikum penggunaan layanan Amazon Elastic Compute Cloud atau biasanya disebut AWS EC2 gitu. Oke, harapannya sebelum rekan-rekan memulai praktikum sudah memiliki akun AWS masing-masing. Dan jika ada yang masih terkendala dengan akunnya, entah karena belum berhasil mendaftar atau ternyata akunnya kena suspend, nanti bisa join dulu dengan teman-teman yang sudah memiliki akun AWS valid gitu. Oke. Oke, nanti untuk modul akan saya share di add link ya, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi modulnya nanti kurang lebih seperti ini. Untuk praktikum pastikan kalian sudah memiliki akun ya, jadi udah siap. Jadi bisa kalian login aja langsung ke Amazon, jadi AWS Console. Ya, pastikan ketika login kalian milih yang sign in using root ya. Jadi jangan menggunakan I am user. I am user itu semacam akun yang dikasih hak akses sama root, gampangnya kayak gitu. Oke, nah nanti pilih yang root user, kemudian kalian login menggunakan email yang kalian gunakan atau Oke, jadi kalau sudah login, nah di modul diarahkan untuk kalian coba akses ini ya. Ini tuh panduan gimana mengakses AWS ya. Jadi di sini panduan bagaimana kalian mengakses AWS-nya. Getting started with Amazon EC2 by Amazon EC2 dan sebagainya. Kalian diminta untuk login into your AWS account. Kemudian ini penjelasan singkat ya. Jadi ternyata dari starting mulai 15 Juli tahun lalu, customer AWS itu akan mendapatkan kredit $200. Nah, ini yang akan digunakan untuk mencoba layanan-layanan yang ada di Amazon. Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dapatnya itu 1 tahun. Kalau yang sekarang itu dapatnya $200 dan ini valid sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Oh enggak, ini all free tier credit must be used in 12. Oh sama, tetap setahun. Tetap setahun. Oke, jadi setelah itu kalian diminta untuk launch your Einstein. Einstein ini tuh kayak apa namanya itu? Gampangannya kayak virtual mesin, yaitu virtual private servernya itu ya instan nih. Sebutannya instan kalau di cloud. Baik itu di AWS ataupun di Alibaba ataupun GCP, semuanya sebutannya instan. Oke, kemudian untuk layanan kalian bisa pilih di sini, cari aja EC2 kayak gini ya. EC2. Jadi kalau di modul kalian diminta untuk memberikan identitas Einstein-nya. Berikan nama Einstein dengan format seperti ini ya. Jadi TI misal 4C, 4D, kemudian NIM nama. Ini krusial untuk manajemen resource-nya, gampangannya kayak gitu. Kemudian untuk pemilihan OS gunakan varian Linux, Amazon Linux, Ubuntu atau Debian. Pilih yang masuk dalam kategori free tier. Jadi pastikan free tier eligible ya. Nanti untuk menghindari ada biaya-biaya yang tidak diinginkan kayak gitu. Kemudian nanti di bagian keyword jangan lupa untuk membuat keyword, kemudian terus di-download yang .pem. Tanpa ini Anda tidak dapat bisa melakukan remote. Jadi fungsinya untuk remote nanti. Oke, misal di sini udah ya dashboard EC2 tuh kurang lebih seperti ini.
Setelah itu di sini kalian bisa ini pilih yang launch instant. Launch instant ini nanti kalian pilih namanya. Oke, namanya tadi ya, TI misal 4X, kemudian namanya Angger, NIM dulu ya. NIM-nya 1234 misal. Angger kayak gini. Ini. Setelah itu pilih di bagian OS. Pilihan OS-nya itu banyak ya, seperti ini. Misal ada Amazon, macOS, Ubuntu dan sebagainya. Pilih yang Linux base. Nah, di sini saya menggunakan yang Amazon Linux aja ya. Pilih yang Amazon Linux. Setelah itu untuk MI-nya ini sebenarnya bisa milih ya, sebenarnya. Bisa milih aja. Harusnya di tempat kalian nanti ada informasi itu. Kalau nggak salah itu ada yang free eligible segala macamnya kayak gitu. Oke, setelah di bagian OS sudah aman, nah kemudian di instant type sama ya, di sini cari yang free tier eligible. Di sini contohnya saya pakai T3 micro. Jadi mungkin akan sedikit beda ya dengan punya teman-teman. Bisa aja di T2 atau apa. Apa yang membedakan? Tadi saya lupa untuk mendemonstrasikan di awal. Untuk membuat instan itu kalian harus mengetahui kalian itu ada di region mana. Di sini contohnya. Nah, ini saya menggunakan region Asia Pasifik di Singapura kayak gini. Nah, ini harus diaktifkan dulu. Kalian mau di region mana gitu. Nah, ini nanti juga akan beda terkait harganya. Misal nih di sini region Singapura, anggaplah ya kalau ini tidak free tier. Misal ini nanti jika menggunakan SUSE pricingnya jadi segini, Ubuntu jadi segini, on demand Linux base pricing segini, RHEL kurang lebih kayak gini. Nah, ini nanti setiap region itu beda-beda gitu. Mana yang murah saya nggak hafal gitu. Cuma kalau nggak salah yang di area Asia ini emang sedikit mahal-mahal. Biasanya yang agak murah tuh malah di Virginia. Nah, biasanya cuma resikonya Virginia itu kan jaraknya jauh dari Indonesia. Kalau misal kalian membuat aplikasi untuk pasar Indonesia, biasanya itu kurang satset lah, kurangannya gitu. Kekurangannya tuh itu. Cuma kalau untuk uji coba, biasanya saya pengen testing, pengen nyobain sesuatu itu saya pilihnya Virginia. Karena apa? Karena yang Virginia itu dia digunakan sama Amazon sebagai pilot projectnya AWS. Jadi rata-rata jika ada produknya AWS yang baru di Virginia itu udah pasti ready. Jadi yang pertama kali dapat itu pasti Virginia. Sedangkan yang server lainnya itu region lain itu kadang dapat kadang enggak gitu. Kemudian untuk regionnya sendiri itu juga tidak semua langsung ada ya. Contohnya itu Indonesia, kalau kalian cari di Jakarta itu pasti nggak ada. Nah, itu kalian harus ini taruh di sini. Kalian harus di sini harus manage region dulu. Kalian harus pilih untuk regionnya itu harus di-enablekan. Misalnya yang Asia Pasifik Jakarta ini saya enablekan. Nah, untuk proses enable ini tuh kadang cepat kadang enggak ya. Tergantung dari regionnya soalnya gitu. Tapi yang jelas memakan waktu. Nah, sedangkan kalau defaultnya ya rata-rata yang di bawah-bawah ini. Kalau yang ini tuh biasanya itu terkait regulasi dan sebagainya. Itu kenapa tidak otomatis langsung langsung enable kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke ini, ke C2. Oke, saya akan samakan aja ya. Kita samakan aja, kita menggunakan yang region Virginia. Jadi ini saya ubah dulu. Bentar, koneksinya sedikit lemot. Oke, saya pilih Virginia. Saya pindah ke Virginia, regionnya.
Oke, nanti kita cek tadi T3 mikro ya. Di sini pasti sudah berubah biasanya. Pakainya T2 sih misalnya. Kalau di oh, tetap T3 ternyata. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini ya, free tire. Yang penting free tire. Oke, tadi saya menggunakan nama TI 4X. Ini 1 2 3 4, kemudian Angger. Kemudian saya pilih Amazon Linux. Kenapa? Ya paling gampang kalau di Amazon tuh pakai Amazon Linux. Kenapa? Karena tutorialnya banyak, dokumentasi terkait penggunaan Amazon Linux di environment-nya Linux, environment-nya Amazon itu banyak banget. Tapi ketika kalian milih Amazon Linux, kekurangannya adalah ketika sekarang kalian punya server di Amazon menggunakan Amazon Linux. Kemudian suatu saat, aduh Amazon kok makin mahal, saya mau pindah ke Alibaba misal. Nah di Alibaba tuh nggak ada Amazon Linux, adanya mereka punya OS sendiri. Saya lupa namanya ya, anggap aja Alibaba OS kayak gitu. Maka ketika kalian mindahin apa namanya itu mindahin server dari Amazon ke Alibaba itu akan sangat ribet kecuali kalau misal kalian di Amazon menggunakan Red Hat misal, kemudian kalian pengen pindah ke Alibaba gitu, ya sudah di sana ada Red Hat yang sama gitu, ya udah migrasinya akan lebih mudah. Jadi resikonya itu sih kalau misal mau menggunakan Amazon Linux gitu. Tapi kalau keuntungannya yaitu tadi di environment-nya Amazon tutorialnya banyak, gitu aja sih. Oke, saya di sini pilih Amazon Linux ya. Jadi rekan-rekan bebas mau menggunakan apa gitu. Yang penting pahami alurnya aja. Jangan jangan plek-ketiplek nyontoh, oh harus gini, harus gitu kayak gitu. Oke, setelah pilih OS, kemudian tadi pilih instant tipenya. Instant tipe ini saya pilih yang ini ya, default. Jadi T3 Micro. Kalau kalian pengen nyoba yang lain juga boleh, cuma rata-rata ya pasti berbayar gitu. Nah, pastikan yang ada tulisannya kayak gini, free tire eligible. Di sini ada micro, ada small. Nah, kalau yang small ini agak lebih tinggi ya. Nah, ini dapat 2 GB. Jadi masing-masing tipe itu punya spesifikasinya. Kalau yang micro itu dia CPU-nya dapat 2, tapi memorinya cuma dapat 1 GB kayak gini. Current generation true, nah di sebagainya. Nah, ini harganya. Kalian coba aja bandingkan harga kalau misal pindah region, nanti pasti beda. Oke, ini yang free, micro sama small. Oke, saya pakai aja yang small lah, agak dikit besar ya. Gak apa-apa. Saya pakai small selama masih free tire. Kemudian di bagian keeper, kalau di sini tadi configuration your instant, kemudian connect your instant dan terminate your instant. Nah, ini tutorial yang dari Amazon untuk menggunakan EC2. Nah, kita kembali ke sini, pilih OS, kemudian pilih keeper. Jangan lupa membuat dan mengunduh. Jadi cara penggunaan keepernya itu kayak gini. Create new keeper. Keeper itu kayak apa ya istilahnya, itu nanti buat connect ke VPS-nya itu kalau sudah jadi kayak butuh kunci gitu. Ibaratnya kita punya server, nah untuk bisa jalanin servernya kita butuh kunci. Oke, misal kita kasih aja nama misal CC TIX misalkan gitu ya, TIX atau CC TI berapa gitu, TI 4X contohnya gitu. Nama kunci ini sebenarnya nggak terlalu ada patokan ya, bebas mau ngasih nama yang aneh-aneh pun nggak masalah, yang penting harus disimpan itu aja dan tahu gitu. Oke, ini keeper name-nya, kemudian keeper tipenya pakai aja yang RSA encrypted ya. Jadi menggunakan algoritma RSA untuk enkripsinya. Kemudian file formatnya pilih yang PubM. Nanti akan lebih mudah untuk pakai OpenSSH. Create, setelah create nanti dia otomatis download kayak gini. Otomatis akan di-download gitu. Dan jangan lupa
kalau mau dipindahkan silahkan dipindahkan. Yang penting kalian tahu lokasinya di mana. Gitu. Nanti di sini dia otomatis ya akan ada keypairnya. Setelah itu network setting. Untuk network setting ini bisa kalian setting di sini, mulai dari sini atau nanti setelah VPS-nya jadi. Anggaplah kalau di setting di sini ini kalian allow aja semua ini. Allow HTTPS sama HTTP-nya itu bisa kalian allow gitu. Kalau enggak dia cuma baru bisa allow SSH. Jangan sampai ini di unallow ya. Nanti kalian nggak bisa remote gitu. Jadi pastikan yang SSH ini allow defaultnya. Oke, ini saya allow aja sekalian HTTPS sama HTTP-nya. Kemudian untuk yang lain-lainnya tidak perlu ada yang detail-detail banget gitu, nggak perlu. Oke, itu setelah itu kalian bisa ini ya summary-nya seperti apa, kalian cek. Ini contoh free tier in your first years of opening. Jadi saya itu walaupun tulisannya free tier, ini pasti bayar. Karena saya sudah punya akun lebih dari 1 tahun. Jadi makanya kalau teman-teman punya akun baru itu enak. Selama 12 bulan kalian bisa nyobain berbagai hal gitu. Oh ini loh. Oke. Setelah itu kita launch. Kita launch saja. Nah, kita tunggu. Oke, ini sudah ya, sukses. Initiate launch. Ini instannya. Kalau pengen lihat, cari aja di sini instan. Nah, ini hasilnya. M-nya ini, instan ID-nya ini. Nah, statusnya sudah running. Jadi di sini setelah instan berstatus running, Anda perlu masuk ke sistem operasi. Oke. Nah, untuk masuk ke sistem operasi, kalian bisa cek di sini ya, panduan detailnya connect to Linux Instant. Di sini tuh banyak cara, mau menggunakan SSH, mau menggunakan telnet. Di sini bisa banyak cara ini ya, SSH, putih, SCP dan sebagainya. Tuh. Oke, nanti bisa kalian baca. Oke, di sini saya mau menggunakan SSH connection aja. Saya menggunakan Termius ya, saya menggunakan Termius. Jadi ini saya menggunakan Termius. Oke. Nah, kalau buat teman-teman yang apa ya istilahnya itu males untuk melakukan remoting, kalian di sini bisa langsung aja di bagian instan. Ini kalian klik kanan instan ID-nya, kemudian kalian launch. Loh, mana tadi? Oh ini. Kalian ini connect. Kalian connect, nanti dia akan buka satu window baru. Contohnya ini ya. Ini connect. Akan buka satu window baru. Kalian buka jendela CMD atau jendela terminal. Kurang lebih kayak gini. Ini untuk koneksi lewat browsernya gitu. Cuma kadang tuh bagi saya itu terlalu lemot kalau menggunakan browser karena dia makan satu proses dengan Chrome ya. Jadi agak lemot. Jadi saya kurang nyaman aja gitu. Jadi saya nggak akan pakai ini. Saya mau pakai yang koneksi by terminal. Oke, saya pakai Termius. Sini saya bikin host baru. Contoh misal ini ya AWS untuk TIX tadi. Sorry, ini addressnya. Labelnya ini nanti saya kasih nama labelnya AWS ini ya. Oke, untuk addressnya IP or hostname, ini IP or hostname-nya bisa kalian cek di sini. Oke, sorry. Nah, tadi kayak gini ya. Tadi itu kayak gini. Ini agak lemot ya, maaf. Ini tadi agak kayak gini. Nah, itu di detail bawah itu kelihatan. Oke, ini saya hilangin aja deh. Nah, di detail bawah itu kelihatan terkait public DNS, kemudian ada public IP juga. Nah, ini yang bisa kalian pakai untuk connect
ke SSH-nya si server ini tadi gitu. Oke, misal di sini saya menggunakan public IP aja. Ini saya copy pakai 127 bla 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 ini ya. Oke, saya copy di terminusnya IP-nya ini. Kemudian tadi saya kasih nama label AWS-TEX. Kemudian nah ini bagian kredensial. Di bagian kredensial ini kalian bisa menambahkan key-nya, cuma ini belum ada key-nya ya. Key-nya belum ada. Bentar. Sedikit berbeda ternyata. Tambah key. Nah ini certified. Jadi pilih yang tambah, kemudian certificate. Nah kalian ambil Oke, mungkin akan sedikit beda ya kalau kalian menggunakan Termius di Windows ataupun menggunakan putih. Bentar. CCTI 4. Kredensialnya nambahnya. Gini aja, kita connect dulu. Biasanya itu akan minta sertifikat. Ini sertifikatnya nggak kesimpan. Sertifikat PEM-nya dia nggak kesimpan. Nah kayak gini ya. Jadi key-nya dia akan minta kita tambahkan aja dari sini. Nah ini tuh harusnya kalau kalian nanti tidak tarik kayak gini, cuma kok nggak bisa. Oke, kalau misal nggak bisa, sebenarnya kalian tinggal buka aja ini file PEM-nya, kemudian bisa kalian open menggunakan text editor ya. Kalian bisa open menggunakan text editor ataupun ini apa namanya itu. Oke. Nah kalau udah kalian copy aja, mulai semuanya ini kalian copy, kemudian kalian masukkan ke private key, kemudian kasih label TI misal ECC TIX contohnya kayak gitu. Kalian save, barulah kalian bisa login gitu. Jadi kalau nggak bisa ditarik atau import, paling gampang sih kayak gitu. Kalian buka open PE, kalian buka key.pem-nya tadi, kemudian kalian masuk gitu. Oke, ini kenapa kok mental? Oke, ini
Please login as the user. Oh ya, ini ada yang lupa saya tadi ya. Jadi di modul tadi udah disampaikan sebenarnya. Jika mengalami kendala izin akses rujuk panduan, kemudian ini perhatikan bahwa setiap OS memiliki user default yang berbeda. Misal untuk Amazon Linux itu user defaultnya adalah EC2-user, Ubuntu dan sebagainya. Ini kalian bisa cek di sini. Kalian bisa cek untuk masing-masing OS-nya itu punya default user. Jadi disesuaikan aja. Oke, saya menggunakan Amazon Linux, maka dia EC2 ini sebagai default usernya. Nah, jadi ketika kalian masuk ke Termiusnya tadi, di sini pilih ini salah, ini nggak akan masuk. Nah, ini bukan root, tapi usernya adalah EC2 user kayak gitu. Kemudian key-nya tadi ya, ini salah nulis tadi, harusnya 4x, nggak apa-apa. Kita connect-kan aja. Oke, nah ini udah masuk di IP-nya 172.31.9259. Oke, itu kita udah masuk ke sini. Ini ya. Ini adalah private IP-nya si server. Jadi berbeda dengan apa namanya itu yang public IP yang kita remote tadi. Nah, kita pakainya yang ini, private server 172.31.9259. Nah, udah sama, berarti kita emang udah masuk nih ke VPS-nya. Jadi kita udah bisa connect. Kita udah punya VPS, kita udah bisa connect gitu. Kemudian modul selanjutnya adalah ngapain? Fase konfigurasi. Nah, jadi di praktikum ini kita diminta untuk membuat web server dan database server. Pertama setup web server dulu, jadi install Apache menggunakan package manager, YAM atau sebagainya. Pastikan layanan Apache berjalan gitu. Nah, di sini saya tidak memberikan apa namanya itu link ya, karena harapannya rekan-rekan mencari sendiri sumber-sumbernya. Karena tadi OS-nya bisa aja beda gitu. Saya menggunakan OS apa, teman-teman pengen nyobain apa kayak gitu. Nggak masalah gitu. Jadi misal di sini saya menggunakan apa namanya Amazon Linux, maka saya tinggal cari aja gitu. How to install Apache on Amazon Linux. Contohnya kayak gini. Nah, sekarang udah enak juga sih. Di sini udah langsung ada jawaban dari AI ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari sumber kayak gini. Kita pakai aja yang ini. Oke, mulai dari ini, update the system. Oke, sudo yum bla 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 ini. Kita coba sini sudo yum update. Nah, semoga koneksinya cepat ya. Harusnya cepat karena mereka kan dari server ini gitu. Cuma remote-nya aja yang lama biasanya. Oke, nanti kalau sudah kita langsung install Apache, sudo yum install httpd main.j. Ini kalau biasanya nggak ada versi, berarti itu yang paling akhir dari repositorinya si Amazon. Oke, ini update-nya udah, terus kita install httpd-nya. Oke, langsung komplit ya, cepat kalau di atas tuh biasanya. Setelah itu tinggal kita start aja, kita start. Setelah itu kita minta enable kan, agar nanti kalau kita restart dia otomatis jalan. Kemudian kita cek statusnya. Oke, statusnya dia aktif. Sini ya, aktif running. Berarti dia sudah running. Oke, setelah itu konfigurasi network access atau security groupnya. Kita bisa, ini tambahan ya, ini tambahan. Artinya apa? Tadi karena secara default Amazon itu kan cuma lu SSH-nya untuk remote, sedangkan HTTP sama SSH-nya apa? HTTPS-nya itu masih belum. Nah, itu kalau kalian mau tadi merubah security groupnya di setelah launch instan tadi, kalian harus lakukan di sini. Jadi di sini nanti kalian di sini akan lihat security. Nah, di bagian security ini ada namanya itu inbound sama outbound di sini. Oke,
Inbound itu artinya yang boleh masuk. Jadi yang boleh mengakses ke server itu yang dibuka port apa aja. Nah tadi kan kalau semisal HTTP sama HTTPS-nya nggak saya allow, nah tadi itu portnya ini nggak akan muncul. 443 HTTPS dan 80 itu nggak ada. Jadi kalau kalian cuma nyentang SSH, jatuhnya cuma ini aja yang muncul kayak gitu. Nah cuma tadi waktu ini inisiasi instannya tadi langsung saya allow, berarti di sini langsung muncul 443 sama 80-nya. Artinya ini udah aman, security groupnya. Jadi bagian ini tuh bisa di skip. Tapi kalau teman-teman belum, ya mau nggak mau kalian harus menambahkan ini dulu. Jadi di sini kalian tambahkan, jadi di bagian inbound ini, ini harus kalian tambahkan. Di sini security groupnya kalian klik, dia akan diarahkan ke konfigurasi konfigurasi security groupnya. Nah di sini ada inbound sama outbound. Nah di inbound kalian mau nggak mau harus edit rule-nya, kemudian kalian menambahkan ini. Jadi misalnya kalau HTTP-nya belum ada, ya ini pilih yang HTTP misal, karena di sini udah ada sih. Misal HTTP kemudian apa kayak gitu. Nah ini karena sudah ada ya, karena sudah ada HTTP-nya, ya nggak perlu ditambahkan. Untuk kita cancel. Oke, kita balik ke instannya tadi. Kita balik ke instannya. Nah ini instannya. Oke, setelah itu, setelah berhasil web servernya, nah kalau di sini kalian bisa verify dengan open web browser dengan enter instant public address. Jadi kita bisa langsung dari sini kita klik ini addressnya, ini kita open, bisa copy kemudian kalian open di sini kayak gitu, atau ya langsung diklik gini aja bisa langsung open address kayak gitu. Nah kayak gini. Oke, di sini gagal open ya ini. Ini karena masih pakai HTTPS. Nah, sedangkan di VPS-nya itu, jadi itu portnya itu buka. Kita kasih nanti. Nah, ini. Jadi portnya itu buka, hanya saja SSL-nya itu tidak dikonfigurasi, di servernya belum dikonfigurasi. Makanya di sini ketika buka kayak gini, kalian buka langsung pakai open address, itu pastikan lihat dulu ininya portnya ini apa. Kalau portnya ini HTTPS itu pasti gagal biasanya kayak gitu. Jadi mau nggak mau pakai yang HTTP, karena HTTPS harus ada konfigurasi SSL-nya. Nah, buka aja yang HTTP. Nah, ini kan it's work. Nah, kayak gitu. Artinya Apache-nya udah jalan, Apache udah aman kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut dulu aja. Jadi tidak sampai konfigurasi SSL ya. Jadi hanya setup web servernya. Oke, setelah itu setup database servernya. Setup database server, kalian lakukan instalasi MariaDB server. Tinggal dicari aja how install MariaDB server on Amazon. Nah, ini on Amazon Linux. Oke, di sini langsung kelihatan. Oh, di sini pakainya bukan jam, pakainya DNF ya. Atau di sini Amazon Linux 2. Tadi kita pakainya yang 2023, yang ini sebenarnya. Bisa pakai yang Amazon Linux 2. Oke, kita pakai yang ini aja, DNF. Oke. DNF udah diupdate, kita install. Jadi ini pakai MariaDB 10.5 ya, 10.5 ini. MariaDB 10.5. Oke, kita install. Setelah itu kita start. MariaDB-nya kita start, kemudian kita enable, kemudian kita cek statusnya.
Oke, statusnya aktif ya, statusnya aktif. Setelah itu kita lakukan ini sudo mariadb secure installation. Nah, ini yang saya lupa edit di modul ya, saya itu masih menggunakan underscore. Nah, ini pakai underscore karena ini masih pakai modul yang lama. Jadi kalau pakai ini yang hardening, pakai hardening yang di sini itu pasti error, di sini nggak akan kebaca. Nah, ini security installation pakai yang underscore, dia nggak akan kebaca. Oh, tetap kebaca ternyata. Oh, masih kebaca. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, masih kebaca ternyata. Pakai yang underscore ya. Di sini kalian diminta untuk apa namanya itu, masukin password untuk root. Oke, anggaplah kita kasih password root. Setelah itu switch to Unix sockets. Jadi di sini nggak ada ininya ya, nggak ada panduannya. Jadi perhatikan yang saya lakukan. Switch to Unix socket authentication, ini yes. Kemudian change the root password, kita ubah aja dulu passwordnya. Passwordnya itu kita tambahin, kemudian re-enter. Kemudian remove anonymous user. Jadi kalau misal ada user yang tidak apa ya, yang aneh lah, anonymous, kita remove, yes. Setelah itu disallow root login. Nah, ini apakah normally root should only be allowed to connect from localhost. This ensure that someone cannot guess at the root. Kalau kita ingin melakukan remote ke database-nya, kita pilih no, kayak gini. Untuk lebih mempermudah apa ya, konfigurasi lah, gampangannya kayak gitu. Tapi kalau kita pengen konfigurasi database-nya hanya lewat lokal, ya tinggal kita pilih yes kayak gitu. Nah, ini saya pilih no ya, biar nanti saya bisa nge-remote soalnya. Kemudian remove test database, biasanya itu karena akan ada test database, apa namanya kah, apakah perlu atau enggak, ini bebas, mau yes boleh, mau no boleh, nggak masalah. Kemudian reload privilege, ini yes. Nah, sudah all done. If you complete all of the step, your MariaDB installation should be no ensure. Oke, kalau udah tinggal kita cek aja. Misalnya kalau menggunakan MariaDB berarti MariaDB main.u root main.p, contohnya kayak gitu. Nah, ini kita udah masuk. Nah, itu misal show databases, belum ada, mestinya belum ada yang kita buat, maksudnya cuma ada database bawaan. Nah, ini database bawaannya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita bisa ngasih tambahan privilege untuk remote. Jadi di modul nih, konfigurasi akses, secara default MariaDB hanya menerima koneksi lokal. Jika aplikasi Anda membutuhkan koneksi remote, Anda perlu melakukan adjustment. Nah, ini caranya kalau mau membuat apa namanya, biar bisa di remote. Tadi selain yang tadi ada konfigurasi di allow-nya tadi. Nah, di sini kita perlu menambahkan apa namanya, hak aksesnya agar bisa kita remote. Nah, contohnya, nah ini. Jadi di sini create user bla 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 kayak gini. Atau kalau mau enak pakai AI ya kayak gini. Misal how to allow remote MariaDB. How enable MariaDB remote access. Nah, ini untuk cara mengenablekannya. Kemudian di sini grant remote usernya itu ada di sini. Jadi kalau ini karena tadi kita udah allow, harusnya udah otomatis akan di allow ya. Nah, tinggal kita menambahkan ini grant remote user access. Jadi kita create dulu usernya. Misal kita mau jadi kalian masuk ke ini dulu, ke MySQL-nya tadi. Terus setelah itu kita create user. Contohnya saya pingin namanya Angger, misal kayak gitu ya. Jadi kita bikin, jangan pakai root. Root itu hanya untuk local hostnya aja. Kalau pengen remote, kita bikin user baru. Kemudian identify dengan password apa, ini nama passwordnya. Misal kayak gini ya. Create user Angger, add ini itu artinya public ya, public identified by ini.
Oke, kalau sudah kita kasih grant, jadi kita ngasih aksesnya ke usernya tadi, kita tambahkan, nah biar kayak gini. Setelah itu baru kita flash, kayak apa ya, reload gitulah namanya, reload. Nah kalau sudah configure the firewall, oke, kalau misal butuh settingan ya kayak gini, tapi harusnya itu nggak perlu sih firewall, kita coba aja. Nah sekarang saya mau nyoba menggunakan Navigat misal. Kalian bisa coba pakai SQL Workbench, HDSQL dan sebagainya ya. Saya menggunakan Navigat. Oke, misal saya pengen koneksi baru MySQL, karena MariaDB itu basisnya dia MySQL ya. Misal tadi saya kasih nama DB AWSTI 4X misal contohnya. Hostnya itu adalah alamat si servernya ini tadi. Jadi di sini saya menggunakan alamat publiknya yang ini. Kemudian portnya itu adalah 3306. Saya lupa. Cuma 3306 ini belum dibuka. Jadi kita tes ya, Angger. Kemudian passwordnya bla bla bla. Kita tes, ini pasti koneksinya gagal. Karena 3306 ini belum di-allow di security groupnya. Nah ini perlu kita tambahkan di security group yang ini tadi untuk nge-allow akses edit inbound-nya. Kita tambahin MySQL di sini. MySQL. Nah ini 3306-nya dia akan di open gitu. Nah ini pilih dia dari mana. Kalau misal dari everywhere, pilih yang ini. Oke, nah inbound-nya udah diperbaiki, 3306 udah ada ya, 3306. Oke, sekarang kita coba lagi lewat manifest. Nah ini can connect ya, kita tes lagi. Biasanya ada, nah dia langsung nih connection success kayak gitu, karena 3306 nya sudah di open. Berarti kita melakukan remote udah bisa. Oke, kita save. Nah ini TI DBT nah ini sama plug, tadi ada 3 database ya. Nah ini ada 3 database. Jadi misal kita bikin tabel di sini, contohnya bikin tabel mana lagi? Bikin database dulu. Misal bikin database karyawan misal, atau database kampus misal gitu. Kampus, oke. Kemudian ini kita bikin aja satu tabel lah, tabel pegawai gitu aja ya. Di sini adalah ID, kemudian nama, kemudian misal gender sama alamat lah misal kayak gini. Nah, ini saya nggak valid banget ya, kan harusnya ini kita cek gitu berapa panjangnya, biasanya kayak gitu. Anggaplah kayak gini dulu aja. Ini kita kasih key dan dia auto implement gini aja dulu. Oke, kita simpan. Nama tabelnya misal karyawan. Oke. Udah, setelah karyawannya udah kita buat, sekarang kita coba kita cek bener nggak sih tabelnya itu terbuat di di VPS-nya. Kita bisa cek lagi di sini. Pakai show databases. Nah ini kan udah muncul nih kampus. Coba kita use kampus. Salah. Kampus. Nah kita cek bener nggak isinya ada tabel tadi yang kita buat. Show tables. Nah sudah ada tabel karyawannya, sudah ada. Oke, sampai sini untuk setup
konfigurasi web sama database udah aman. Artinya tadi udah web udah bisa it work, kemudian database-nya juga udah bisa. Nah, di sini kalian udah bisa menggunakan VPS-nya. Ini kalau kalian pengen bikin server yang dia terkhusus kayak gitu ya. Kalau kalian pengen coba eksplorasi, nanti bisa lebih ke misal nih apa namanya, mau dibikin Docker, service Docker di dalam VPS-nya juga silahkan. Oke, setelah itu fase verifikasi dan pengujian tadi ya, cek web kayak masukin public DNS ini tadi atau public IP. Oh ya, untuk public DNS ada di sini. Tadi di instannya ini ya, instannya ini di detail. Nah, untuk ngecek public DNS, nah ini DNS-nya. DNS-nya tuh ini, kita open. Ingat ini masih HTTPS secara default. Jadi kita ubah dulu ke HTTP. Nah, it work. Jadi kita dapat DNS tuh kayak gini. Agak panjang juga sih sebenarnya. Nah, ini tapi kalau kalian pengen apa istilahnya itu meredirect DNS atau merubah DNS-nya, kalian bisa masuk ke layanan namanya itu root 53 ini root 53 dia untuk merubah ke DNS-nya yang kalian pingin kayak gitu. Oke, sampai sini udah aman ya. Nah, setelah praktikum, oh ya, cek database tadi ya, pastikan pakai ini, kalian buka lewat apa namanya itu remote kayak gitu bisa. Oke, kemudian ini ada referensi teknis kalau kalian menggunakan RDS. Jadi di Amazon, oh linknya hilang ternyata. Jadi di Amazon itu ada layanan namanya itu RDS. Tapi nggak apa-apa lah, itu skip aja karena kita nggak pakai itu, kita pakai yang tadi aja, MariaDB. Jadi RDS ini sama Aurora NRDS. Jadi di sini kita bikin database kayak di environmentnya Amazon. Untuk RDS sendiri pilihannya banyak ya. RDS itu adalah Relation Database Service. Amazon RDS Relation Database Service ini itu pilihannya banyak. Misal kita mau create itu mau bikin database-nya itu apa aja. Contoh create database, nanti kita bisa milih mau menggunakan apa aja gitu. Oke, ini saya cancel aja ya. Nanti bayar soalnya saya. Tapi udah terlanjur nih, ini udah kritik. Nah, ini kayak gini. Ini saya otomatis tadi menggunakan Aurora Postgre ya. Saya lupa belum milih tadi. Oke, contohnya kayak gini. Oke, biar nggak lupa, saya mau delete dulu. Oke, jadi kurang lebih sampai situ sih untuk praktikumnya. Jadi kalian bisa instalasi Apache Server, kalian bisa instalasi web server. Kemudian kalian verifikasi apakah fungsinya jalan atau enggak. Nah, setelah praktikum selesai, ini untuk jaga-jaga ya. Jadi pastikan kalian untuk mematikan atau menghapus instannya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian praktikum, kemudian kalian buat laporannya, jangan lupa setelah selesai kalian hapus. Siapa tahu kalian setelah selesai praktikum ini, kalian nggak pernah buka AWS lagi, tapi udah lewat 1 tahun. Nah, itu tak akan ada tagihan. Nah, itu yang bahaya kayak gitu. Jadi pastikan kalian hapus dulu. Di ini saya sudah ngasih peringatan, jadi tolong diperhatikan terkait ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Database-nya. Kok bisa dihapus? Oke, ini nanti aja deh. Ini nanti aja saya hapus nanti. Kita balik ke EC2 dulu ya. Balik ke EC2 dulu. Oke, jadi kalau aplikasinya udah selesai, jangan lupa untuk kalian matikan layanannya. Caranya, kalian masuk ke instannya. Kalian masuk ke instannya, setelah itu kalian pilih instannya ini, bisa langsung di terminate. Kalian stop dulu boleh, kalau pengen lebih ini ya secure, jadi di stop dulu.
nanti dia posisinya akan stop, mati, jadi servernya ini mati gitu. Tapi kalau saya lebih aman ya langsung di terminate aja. Nah ini sukses dulu initiate stopping. Nah ini prosesnya udah stop. Oke, kalau udah stop kayak gini bisa kalian terminate. Kalau terminate itu menghapus ya. Jadi langsung di terminate aja biar hilang. Oke, bisa langsung kalian terminate. Nah, nanti dia kalau terminate itu dia cuma berubah statusnya jadi terminate, tapi dia tidak langsung kehapus. Biasanya akan ada jeda waktunya, jadi ditunggu aja kayak gini. Itu masih prosesnya terminated kayak gini, tapi kalau kalian reload ini masih ada nanti. Tapi ya kalau udah prosesnya terminated itu tinggal nunggu waktu, udah kelar, udah habis. Oke, mungkin itu. Jadi untuk modul sini hanya sampai situ. Kalau kalian pengen mengembangkan, pengen nyoba VPS-nya kalian kasih apa namanya itu aplikasi seperti aplikasi web servernya kemarin, web service kemarin yang bikin aplikasi layanan CRUD karyawan. Nah, itu bisa kalian upload, bisa menggunakan apa namanya itu FileZilla untuk akses FTP-nya atau menggunakan Git untuk sinkronisasi dari project workspace ke servernya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini kan prosesnya udah terminated tapi masih ada kayak gitu, kayak ditunggu aja nanti pasti hilang. Oke, paling itu untuk biar tidak ada tiba-tiba ada charge yang tidak diinginkan. Oke, jika ada pertanyaan terkait praktikum EC2 silakan nanti bisa didiskusikan di grup. Oke. Sekian untuk praktikum Amazon Elastic Compute Cloud. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.